pusat putaran dan besar sudut putaran. Dan kita harus sepakati bersama bahwa perputaran ada yang arahnya searah dengan jarum jam dan ada yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Kita sepakati untuk yang searah jarum jam itu namanya kita beri nama putaran yang arah negatif. Sedangkan yang berlawanan justru adalah yang putaran arah positif. Ya, ini kesepakatan sudah seluruh dunia yang berkaitan dengan matematika kita sepakati seperti itu. Benda yang berputar sebenarnya yang kita putar adalah titik-titik sudutnya. Baiklah, sebagai contoh di sini ada sebuah persegi panjang ABCD yang akan dirotasi atau diputar dengan pusat O atau 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka untuk memutar persegi panjang ini yang kita putar cukup titik-titik sudutnya saja. Nah, ini kita putar sejauh 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Jadi titik A yang tadinya 3,2 sekarang setelah diputar akan pindah di titik A aksen min 2,3. A aksen menyatakan bayangan dari titik A. Lalu titik yang kedua kita putar juga dengan sudut yang sama 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka yang 6,2 titik B akan bergeser atau berpindah menjadi B aksen min 2,3. Demikian juga titik yang ketiga, titik C, 6,4 akan menjadi C aksen min 4,6. Dan terakhir titik D, jika kita putar dengan pusat dan arah yang sama, maka bayangan titik D 3,4 adalah D aksen min 4,3. Dan bayangan persegi panjang ABCD berbentuk panjang juga, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dari contoh ini akan kita ambil suatu kesimpulan, suatu konsep, ya. Kita perhatikan dari hasil, jika titik asalnya A 3,2, maka bayangannya min 2,3. Perhatikan, 3 positif, 2 positif, yang 3 ini X, yang 2 ini Y. Bayangannya ternyata 3-nya pindah ke belakang dan 2-nya pindah ke depan ya. Secara kasat mata kita lihat seperti itu. Jadi yang 2-nya pindah ke depan tapi tandanya negatif. Ini sesuai dengan di gambar. Lalu titik B yang semula 6,2 maka bayangannya adalah B aksen min 2,6. Ya, 2-nya ke depan lalu min. Titik C 6,4. Bagaimana? Bisa ada bayanganmu? Ya, benar. Min 4,6. Bayangan D dari 3,4. Maka bayangannya menjadi min 4,3. Nah, dari keempat titik ini kita dapat mengambil kesimpulan. Seandainya sebuah titik sembarang P, X, Y diputar 90 derajat dengan arah dengan arah berlawanan jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, X. Ini yang perlu kalian catat adalah konsep yang pertama, perputaran negatif, perputaran berlawanan arah jarum jam atau positif 90 derajat dengan pusat O. Prinsipnya adalah X-nya pindah ke belakang dan Y-nya pindah ke depan, tapi tandanya menjadi negatif untuk Y-nya. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua.
Yang kedua yaitu sebuah persegi panjang yang kita beri nama titik A, B, C, D juga akan diputar dengan pusat 90 derajat dengan pusat 0,0 jauhnya 90 derajat tapi arahnya searah jarum jam atau negatif 90 derajat. Maka kita putar yang berwarna merah. Ternyata diputar ini putarnya berlawanan jadi ke bawah searah dengan jarum jam sebesar 90 derajat. Titik A yang semula 3,2 setelah diputar bayangannya adalah 2,3. Kemudian titik yang kedua yang saya beri warna hijau adalah titik yang berwarna hijau adalah titik 6,2. Setelah kita putar 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya adalah 2,6. Titik yang ketiga, titik C. Titik C adalah 6,4. Diputar 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya C aksen adalah 4,6. Lalu titik yang berwarna hitam kita putar juga 90 derajat dengan pusat O. Titik D yang semula 3,4 bayangannya adalah D aksen 4,3. Ya, perhatikan perubahannya. Jadi bilangannya hanya dibalik di X dengan Y bertukar tempat, tapi yang Y-nya menjadi negatif. Ya, ini putarannya 90 derajat. Lalu perhatikan tabel. Perhatikan tabel bahwa hasil putaran persegi panjang juga berbentuk persegi panjang. Apabila titik asalnya A adalah 3,2, maka bayangannya adalah 2,3. Jadi 3-nya pindah ke belakang tapi jadi min, sedangkan 2-nya maju ke depan. Demikian juga B 6,2 menjadi 2,6. C 6,4 jadi 4,6. D 3,4 bayangannya menjadi 4,3. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa titik sembarang P, X, Y, maka bayangannya adalah Y, min X. Ini konsep yang kedua yang harus kalian catat. Apabila diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat O. Jadi titik X, Y, maka bayangannya adalah Y, min X. Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, lalu diberi tanda min. Itu ciri khas dari perputaran 90 derajat searah jarum. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk yang 90 derajat putar 90 derajat searah jarum jam, X, Y jadi min Y, X dan X, min Y menjadi Y, min X. Untuk yang perputaran 180 derajat sengaja tidak saya buat dan saya berharap kalian bisa membuat sendiri dengan cara yang saya contohkan tadi dan nanti kalian akan mendapatkan X, Y diputar 180 derajat, maka bayangannya adalah posisi X, Y-nya tetap hanya dua-duanya negatif. Ya, itu kesimpulan dari 3 rotasi yang perlu kita perdalam. Terima kasih sedikit tentang rotasi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan dapat dijadikan bahan untuk menjawab soal-soal latihan tes formatif ataupun soal-soal yang lain ataupun soal pada penilaian akhir semester. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.